Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang tab atau tabulasi. Tabulasi ini merupakan fitur daripada Microsoft Word yang gunanya itu untuk mengatur letak daripada teks yang akan kita buat. Di sini tabulasi sangat bermanfaat karena kita bisa mengatur posisinya tidak secara manual. Dengan cara itu posisinya akan lebih rapi dan lebih menarik lah. Oke, lebih jelasnya kita masuk ke Microsoft Word-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah melihat Microsoft Word. Jadi saya membuat Microsoft Word. Yang mana yang dimaksud dengan tabulasi? Di sini ada tips yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk supaya ketika kalian misalkan ketemu dengan program baru, ada dasar lah yang bisa kalian dapatkan. Dan di mana kita bisa menemukan dasarnya atau mungkinlah perkenalan tentang program tersebut. Kita bisa dengan menekan F1. F1. Jadi ketika kalian menekan F1 akan muncul jendela help. Jendela help ini akan membantu teman-teman mengenali software apa yang akan kalian gunakan. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat jendela helpnya. Jadi ini adalah jendela help dari Microsoft Word. Di sini kita bisa memasukkan apa yang mau kita ketahui tentang Microsoft Word. Di sini kita membahas tentang tabulasi, jadi kita silakan masukkan di sini tab ruler misalkan. Kita masukkan tab ruler. Di tab ruler di sini menemukan bagaimana caranya menggunakan tab dengan menggunakan ruler. Di sini kita bisa lihat. Pertama-tama kita mengaktifkan rulernya. Ruler itu adalah yang ini. Jadi ruler itu adalah yang ini. Biasanya di Microsoft Word ada yang tidak kelihatan rulernya. Jadi dia modelnya seperti ini. Jadi dia modelnya seperti ini. Jadi dia tidak ada ruler di atasnya. Jadi untuk mengaktifkan rulernya tekan view kemudian masuk ke ruler. Ini untuk mengaktifkan ruler yang ada di atas ini. Kemudian selanjutnya adalah kita kembali ke helpnya. Di sini ada jenis-jenis tab stop. Jadi ini ada yang paling sering digunakan di tab stop. Yang pertama itu adalah left tab, yang kedua adalah center tab, kemudian right tab dan decimal tab. Apa yang membedakan semuanya? Kita mulai dari left tab. Untuk mengaktifkan left tab, kalian bisa menekan tombol yang di sini. Jadi ketika kalian tahan kursornya di sebelah sini, dia akan muncul tulisan left tab. Silakan klik dan untuk merubah dia ke center tab. Ketika diklik lagi dia akan merubah menjadi right tab. Jadi itu cara merubahnya. Sekarang kita mulai dari left tab dulu. Left tab di sini cara untuk memasangnya adalah dengan mengklik bagian rulernya. Jadi ini rulernya, kita klik sampai di mana posisi tab yang akan kita buat. Misalkan saya simpang di sini. Di sini ketika saya tekan tombol tab di keyboard, dia akan langsung pindah ke tab ini. Jadi tab stop ini. Jadi ketika kita pasang di sini, kursornya akan pindah ke bagian sini. Kita coba pasang di sini dan mengetik sesuatu. Jadi ketika left tab itu akan menampilkan tulisan di sebelah kanan daripada tab stopnya. Kemudian selanjutnya kita coba adalah center tab. Kita pasang center tab di bawahnya. Ketika teman-teman ingin menghapus tabnya, tekan tabnya dan tarik ke bawah. Oke. Jadi selanjutnya adalah menggunakan center tab. Center tab penggunaannya sama dengan cara mengklik rulernya. Kemudian tentukan tempatnya, misalkan di sini. Geser sampai ke sini. Jadi sebenarnya ini posisinya sama dengan left tab yang tadi, cuman ini adalah center tab. Kita tap lagi dan mengetik sesuatu. Jadi center tab membuat posisi tab stop ini adalah di tengah-tengah. Jadi dia membuat posisi tabnya itu ada di tengah-tengah. Kemudian selanjutnya adalah right tab. Right tab kebalikan daripada left tab. Kita pasang di sini. Kemudian kita tap, maka posisinya adalah tulisan berada di sebelah kiri tab stopnya.
Jadi sama ketika kalian membuat teks menjadi rata kanan tapi dengan batasan tab yang ini. Oke, selanjutnya adalah decimal tab. Nah, ini adalah decimal tab. Penggunaan decimal tab ini membuat tab seperti ini sama dengan yang sebelumnya dengan cara mengklik rulernya, kemudian tekan tab, kemudian tekan sesuatu, ketik sesuatu. Ketika kalian memasukkan teks, ini tidak akan berguna. Dia akan tetap berada di teksnya akan sama seperti right tab tadi. Nah, ini. Jadi teksnya itu sama dengan right tab yang tadi. Bagaimana? Apa perbedaannya dengan right tab? Ini akan kelihatan ketika kalian menggunakan angka. Contohnya, saya masukkan 0,5. Titiknya ini akan berada pas di posisi tab yang ini. Jadi ketika saya tambah angka di awal koma atau awal titiknya, awal desimalnya, dia akan menambah ke kiri. Sedangkan di kanan, saya misalkan tambah juga, dia akan lari ke kanan daripada titiknya. Jadi titiknya ini berada pas di posisi decimal tab yang ini. Nah, ini adalah perbedaan dari masing-masing fungsi tab yang berada di help yang ini. Nah, sekarang contoh penggunaannya, misalkan kita membuat sebuah surat. Nah, di sini kita coba mengambil contoh surat di internet. Kita ambil yang ini. Kita ambil yang kuda mas. Oke. Kita copy terus masukkan ke Word-nya. Oke. Kita pasang di sini karena kita tidak memerlukan lah headernya, kita hapus saja. Oke. Sekarang kita lihat modelnya masih amburadul. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan tabulasi untuk mempercantik dan membuat surat ini lebih rapi lah. Kita sekarang coba pasang kita sejajarkan titik duanya. Oke, caranya itu karena ini tulisannya sudah ada, berarti kita harus memblok dulu yang kita ingin membuatkan tabnya. Oke, kita blok dulu, terus kita pasang tabnya di sini misalkan. Pertanyaannya, kenapa belum terjadi apa-apa? Jadi posisi titik duanya masih sama. Itu karena di sini masih menggunakan spasi. Oke, kita hapus dulu spasinya, kemudian kita tekan tab di keyboard. Kemudian selanjutnya adalah bisa menggunakan spasi, atau ketika kalian mau ini ada jaraknya lebih bagus, kita pasang tab yang kedua di posisi yang ini misalkan. Jadi kita tab lagi, dia akan ke tab stop berikutnya. Selanjutnya yang lampiran, kita hapus dulu spasinya. Tekan tab. Nah, selanjutnya, kenapa yang di sini tidak muncul? Karena tadi saya tidak memblok yang posisi bawahnya. Jadi posisi kursornya di sini dan saya pasang ini. Jadi ketika kalian mau semuanya terpasang tab, kalian harus memblok terlebih dahulu. Oke, kita blok terus pasang posisi tabnya sama dengan yang di atasnya. Oke. Nah, sekarang kita hapus spasinya, tekan tab. Sini juga hapus, tekan tab. Sini juga hapus, tekan tab. Nah, ini akan lebih kelihatan cantik dibanding tadi yang posisinya seperti ular lah, dia zigzag. Oke, selanjutnya di sini karyawan PT Kudimas. Nah, ini biasanya ketika kita membuat seperti ini, D-nya ini berada di dalam. Kita bisa tekan tab lagi. Tab. Kini bisa kalian tekan tab dengan memasang tab juga di sini. Tab. Oke. Di tempat. Oke. Misalkan ini harusnya baris baru ya. Jadi ini harus masuk. Oke. Tab. Nah, sekarang yang ini titik duanya masih belum sejajar. Kita blok semua, terus pasang left tab lagi. Oke. Terus left tab yang kedua di sampingnya. Oke. Kemudian hapus spasinya, tekan tab. Hapus spasinya, tekan tab. Hapus spasinya,
tab seterusnya sampai di bawah ini. Oke, ini juga terus tab yang kedua. Oke, tab. Nah, gini, ini lebih menarik, tekan tab. Oke, biasanya posisi ini berada di sebelah kanan. Nah, ini bisa kalian, karena ini tanggalnya kita misalkan pakai Turen 5 Januari, ini adalah tempat kita pakai rata kanan, bisa misalkan kita rata kanan atau Ctrl R. Terus ini posisi ini biasanya berada di tengah-tengah di sini. Jadi kita bisa pasang center tab, terus pasang di sebelah blok dulu, terus pasang sebelah sini misalkan. Jadi tinggal tekan tab, dia posisinya di tengah-tengah tab. Oke, sekarang blok enter supaya ada jaraknya. Sekarang kalian bisa lihat perbedaannya ketika kalian tarik posisi center tabnya. Jadi dia bisa sejajar antara ini dan ini. Oke, kalau ini misalkan mau pas yang sebelah kanannya, ya usahakan sampai ini ke sini misalkan gini. Ini akan lebih menarik atau lebih rapi. Itu penggunaan tab ketika kalian mau membuat surat lah misalkan. Jadi di sini juga di tab stop itu kita bisa menggunakan yang namanya ini indent, first indent, dan ini first indent line dan ini second indent line atau hanging indent. Gunanya apa? Kita bisa melihat seperti ini contohnya. Kita ambil yang di bawahnya saja, misalkan begini, kita ingin membuat baris baru seperti yang ini bisa menggunakan first indent. Jadi dia seperti ini, kita pasang first indent di sini, first indent. Jadi dia yang masuk itu adalah baris pertama di sebuah paragraf. Jadi misalkan jumlah nilai paragrafnya jumlah teks dari paragrafnya itu banyak, dia akan seperti ini. Dan ketika kalian tekan enter, dia akan kembali ke posisi first indent. Jadi dia baris baru kembali. Ini kegunaan daripada first indent. Sekarang hanging indent gunanya apa? Hanging indent dia kebalikan daripada first indent. Jadi misalkan begini, hanging indent di bawah dan kita ambil teks yang sama gini. Jadi first indentnya kita masukkan, terus hanging indentnya kita agak-agak dalam. Jadi dia modelnya seperti ini. Jadi dia membuat baris setelah baris pertama menjadi lebih ke kanan. Ini biasa digunakan untuk sebuah misalkan daftar pustaka. Kegunaan lainnya apa? Contoh lainnya itu seperti ini. Misalkan ini mempunyai teks yang panjang misalkan begini. Posisinya harus membuat dia lari ke bawah, turun ke bawah. Maka kita bisa memasang hang indent di posisi yang tab yang kedua. Jadi ini lebih rapi, kelihatan sejajar. Ini kegunaan daripada hanging indent misalkan seperti ini. Dia akan tetap pada jalurnya berapa panjang pun teksnya. Itu adalah contoh penggunaan daripada first indent dan hanging indentnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita nanti ketemu di video berikutnya. Terima kasih.